Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama biar hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita percaya bahwa saat kita bersatu hati, Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini Bapak, di mana kami boleh berkumpul bersama saudara seiman kami Bapa. Untuk kami datang Tuhan menyenangkan hatimu Bapa. Untuk kami datang Tuhan untuk membawa persembahan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Kau kuduskan, sucikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami dan roh kami. Biarkan kami semua Tuhan hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan tujuan kami satu ya Bapa, untuk menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk memuji-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari angkat hatimu sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Ora lawaya lawaya rapa para paya namaya se. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, bawa hati kami untuk menyembah-Mu Yesus, untuk menyembah Tuhan. Mari terus mengadakan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Oralah Bapa nama Yesus. Oh, Jesus. Mari terus datang kepada Tuhan sampai menemukan wajah Tuhan. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji. Mari semua angkat tangan menyembah Tuhan.
Sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Lebih dalam lagi katakan, kini saatnya. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Mari semua memuji, angkat tangan. Oh Jesus, angkat tangan menyembah. Sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Mari puji Yesusku. Para malaikat mari puji Yesusku. Sehadiratnya Mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan sembah Dia. Sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Haleluya. Mari puji, tinggikan Yesus. Oh kita kata sucinya bersama malaikat Allah. Puji Yesus. Mari puji Yesus. Kita sudah tidaknya kita masuk kata sucinya.
Kami percaya Tuhan bahwa Kau hadir di tempat ini. Memuliakan Engkau Tuhan. Mari kita puji Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Kita bersuka kita masuk tata sucinya. Kita terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Maha Kudus. Sekali lagi katakan, kita masuk hadirat Tuhan. Maha Kudus. Mari sembah, sembah, sembah Yesus. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan rindu supaya kita benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang runtuh, dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu masalah saudara dan saya,
Tuhan mau supaya kita menjerit kepada Tuhan. Supaya kita mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Siapakah kita? Orang pada apa yang saya katakan, apa yang sakit. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus Tuhan berpengharap hanya kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Mungkin selama ini Tuhan kami terus mengandalkan diri sendiri Tuhan dan tidak sadar bahwa itu semua. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus angkat tanganmu sembah Dia. Pada penyerahan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh melekat bersama Tuhan. Melekat terus bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Aku sembah, aku sembah Tuhan, aku sembah, haleluya, aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau saja yang layak kami agungkan. Engkau Tuhan, Engkaulah Raja Yesus Kristus, Sang Penyelamat hidup kami. Aku sembah, aku sembah. Terima kasih Tuhan. Aku sembah, aku sembah. Terima kasih Tuhan. Apa namanya? Terima kasih Tuhan. Aku sembah. Aku sembah.
Aku sembah, aku Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan, begitu dahsyat, begitu kuatnya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kuasa urapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami datang dengan tidak sia-sia Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan diberikan kekuatan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan Yesus akan menyelesaikan. Sehingga kami datang Tuhan dan pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kiranya Tuhan Yesus saja yang beracara di tempat ini Tuhan. Adapun segala roh-roh jahat setan iblis apapun Tuhan yang mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan. Baik itu melalui pikiran kami, melalui atmosfer di sekeliling kami. Kami tolak Tuhan bersama-sama Tuhan, mari kita bersatu hati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya, kami usir kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, puji nama Tuhan. Saudara diberkati pada siang hari ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mau memuji Tuhan? Mau menari buat Tuhan? Masih sanggup berdiri? Karena kita mau menari Bapak Ibu. Bapak Ibu menari, mau menari buat Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Segala masalah apapun yang kita alami, jangan takut. Karena Tuhan ada beserta kita. Amin. Yesus adalah sumber penyelesaian hidup kita. Amin. Jadi jangan takut dengan yang namanya masalah. Amin. Yuk berikan tos dong kanan kiri minimal 5 orang. Amin. Haleluya. Bersama Tuhan semua akan beres kabeh. Haleluya. Menari terus buat Tuhan, amin. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang dapat silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus kita sekali lagi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah bimbang, bersama Yesus. Ada Tuhan, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Oh, yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh.
semua masalah beres kabeh. Amin. Amin ya mana? Amin. Amin. Hidup ini memang banyak masalah. Datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus kita hidup ini. Hidup ini memang banyak masalah. Kadang datangnya silih berganti. Janganlah gentar. Bersama siapa? Yeay. Amin. Yang penting ada Tuhan. Oh, amin. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Musik memuji Tuhan. Mari menari buat Tuhan. Biarkan masalah segudang segunung, kita tetap menari buat Tuhan. Bersama Tuhan segala masalah beres kabeh. Amin. Amin ya mana? Terus menari buat Tuhan. Oh, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh. Ada Tuhan Yesus. Mana menarinya? Gerakan tubuhnya. Amin. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan. Coba jemaat saja katakan. Yang penting ada Yesus. Oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, amin. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Karena ada Yesus, kita tidak usah khawatir. Karena semua itu ada Yesus. Semua akan beres kabeh. Amin. Amin. Mau terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Pokoknya bisa nggak bisa, kita harus memberikan semua itu kepada Tuhan. Semua itu beres. Asalkan kita menggandol Gusti
Yesus. Amin. Amin. Kita akan terus gandol Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita tuh derek Gusti itu memang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Coba yang kesini tuh dengan banyak masalah, coba angkat tangannya dong. Pak Horas, nanti mohon didoakan ya. Karena semua banyak masalah termasuk saya juga. Oh ya Bapak, maaf Pak. Saya percaya bahwa kita semua ada masalah, tetapi bersama Tuhan semua beres kabeh. Amin. Amin. Kita percaya bahwa semua itu kebaikan Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan itu kita hidupnya tuh akan tentram, tenang, ayem, ya enggak? Siapa di sini yang orang Jawa dong? Angkat tangannya. Soalnya saya mau bawa lagu Jawa ini. Wah, Ibu Diana orang Kalimantan tapi ngaku Jawa. Enggak apa-apa, aku tambah ras Jawa. Puji nama Tuhan, haleluya. Gusti ora rugi nyatane, amin. Nere Gusti saya ayam atine saknyatane wae. Apa? Uripku mundak berkahe. Kalau kita mengikut Tuhan, berkat kita akan terus mundak, terus terangkat tinggi. Amin. Haleluya. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayam ati. Mulane Gusti Yesus tak puji sing selawase. Amin. Derek Gusti ora rugi. Yuk coba katakan kepada teman kita, derek Gusti ora rugi. Haleluya. Makanya itu harus terus gandol Gusti. Amin. Katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Orang bakal cilaka nari uripku mulia sabinya hatiku ayu tenang hatiku rasa senang saben dina kulangge gandol Gusti. Ayo terus gandol Gusti, kencang-kencang Bapak Ibu. Amin. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kamu percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulia sabinya hatiku ayu tenang hatiku rasa senang saben dina kulangge gandol Gusti. Percaya orang bakal cilaka nari uripku mulia sabinya hatiku ayu tenang hatiku rasa tenang saben dina kulangge gandol. Cepat saja katakan
Amin. Ora bakal celaka. nggak bisa nyanyi toh? Ning uripku mulya selami. Amin. Hatiku tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. gandol siapa? Gandol siapa? Kok nggak kompak ya? Setiap hari kita gandol siapa? Gusti. Amin. Gandol Gusti. Siji loro telu. Amin. Padha melu. Hey. Papat limo. Mari kita berhitung. Dari Gusti yang tintaman pintu walu songo. Dari Gusti ojo sembrono. Dari Gusti sing mantep. Opo iya tenang iya iya. Gusti pasti selamat. Sekali lagi. Opo iyo tenang yo opo tenang iyo pancen tenang. Derek Gusti pasti selamat. Pancen tenang. Derek Gusti pasti selamat. Sekali lagi. Pancen tenang. Derek Gusti. Percaya nggak kalau Derek Gusti itu pasti selamat? Amin. Tenane. Amin. Tenane. Amin. Haleluya. Pasti selamat. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita luar biasa, amin. Tetap pegang Tuhan, tetap gandol Gusti. Apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini Bapak Ibu. Kita harus tetap teguh, pegang kencang-kencang, pegang erat-erat bersama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Buat siang hari ini Bapak kami merasakan betapa besar kasih dan anugerah-Mu. Dan kami merasakan Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengasihi setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Bahkan Engkau menspesialkan Tuhan jemaat GBT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kami Tuhan hanya pada-Mu Bapak. Kekuatan kami Tuhan hanya Engkau ya Bapak. Haleluya Jesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi mari kita katakan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru
aja kau Tuhan. Engkau Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Sanggup pulihkan Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, Bapak Yahweh yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini yang indah yang Bapak telah berikan ke dalam kehidupan kami. Kami juga pada hari ini dapat menyembah, memuji hadirat-Mu dan melakukan ibadah ya, di tempat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Bapak Yahweh, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menguasai ibadah kami ini dari awalnya, pertengahan sampai akhirnya, agar kuasa Roh Kudus yang menguasai sidang jemaat di tempat ini dan ruangan ini. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami kasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Dulu pernah saya ke sini, tapi saya melihat nih yang di sini juga sudah pada tambah umur, anak-anak sudah pada besar. Ya, selamat berjumpa kembali. Dalam ibadah ini saya dapat undangan dan kehormatan untuk membawakan sebagian dari sabda Tuhan pada hari ini. Saya bawa ini hari adalah, judulnya adalah Misi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Kami ambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang topiknya tentang Sakeus, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan Sakeus pada saat itu adalah jabatannya adalah kepala pemungut cukai. Pangkatnya tinggi Bapak Ibu, kepala ya. Jadi mungkin setara dengan dirjen gitu sekarang. Dia ditunjuk oleh penguasa Romawi untuk memungut pajak kepada bangsa Israel. Ya. Jadi dia kaki tangan bangsa Romawi menindas bangsanya sendiri. Itu persepsi pendapat dari orang pada zaman itu. Sebagai pemungut cukai, dia kaya secara duniawi, didapat dari memeras rakyat dan korupsi. Ya. Banyak orang, banyak uang juga banyak membuat dosa. Jadi Bapak Ibu, itulah kehidupan kondisi Sakeus. Dijauhi teman-teman, dibenci rakyat, uangnya banyak tetapi dengan uang tidak bisa mengatasi segala sesuatu. Ya. Walaupun hidup kaya tapi jiwanya kosong. Jadi dia, Sakeus mempunyai perasaan berdosa, dan punya hati yang rindu untuk hidup beres di hadapan Tuhan. Dia mendengar kabar-kabar tentang Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu. Lalu Tuhan itu sering memberi makan pada orang-orang yang lapar, 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, ya. Memberi minum orang-orang yang berdahaga, memberikan kesembuhan pada orang-orang yang sakit, dapat mengampuni dosa dan dapat membangkitkan orang mati dan menghibur orang-orang yang berduka cita. Hebat sekali pikirnya Sakeus ini. Siapakah tokoh orang ini yang begitu populer dengan karya-karyanya yang seperti itu, ya? Jiwanya yang berdahaga, tidak bahagia. Jadi jangan pikir Bapak Ibu kalau banyak uang, semua fasilitas komplit, itu hidupnya bisa bahagia. Jadi Sakeus punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi jalannya tertutup karena
karena orang banyak berkerumun menghalangi. Tetapi dia tidak menyerah. Ada upaya, ya orang pendek banyak akalnya Bapak Ibu. Kebetulan di situ ada pohon ara, jadi dia naik ke pohon ara itu. Gambaran tentang hati yang rindu kepada Tuhan digambarkan di dalam Mazmur Daud yang mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Elohim. Itulah doa daripada Daud dan kita semua yang rindu akan Tuhan. Ya. Dan juga bukan hanya kita yang rindu sepihak kepada Tuhan, Tuhan juga merindukan akan umatnya dan ciptaannya. Dikatakan di dalam Ayub ya, engkau akan rindu pada pekerjaan tanganmu. Ayub 14 ayat 15. Jadi artinya Elohim sayang kepada ciptaannya, kepada umatnya, kita semua yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga menggambar kerinduannya kepada manusia ciptaan. Waktu Tuhan Yesus akan mengadakan perjamuan terakhir, pergi ke Yerusalem, dari ketinggian dia melihat kota Yerusalem, lalu Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem, air matanya berbucuran mengatakan, betapa sering aku ingin mengumpulkan anak-anakmu bagaikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan di situ Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Ya. Terjadinya pertemuan antara orang berdosa dengan Tuhan, itu bukan hanya kebetulan. Jadi Bapak Ibu ada di sini bukan kebetulan, tapi kita semua yang ada di sini telah diberi anugerah dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya dan kelak masuk dalam kehidupan yang abadi dalam kerajaannya. Tuhan Yesus masuk Yeriko, Zakheus tidak keluar kota, tempatnya tepat di mana Yesus lewat dan di situ Zakheus berada. Dan jalan yang dilewati ada pohon ara, sebab kalau tidak ada pohon itu kemungkinan pertemuan akan gagal. Jadi pertemuan orang berdosa dengan Tuhan Yesus semata-mata adalah anugerah. Ya Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus melihat Zakheus dan kita semua dari dulu Bapak Ibu kenapa kita berada di sini, tentu kita pernah mengalami peristiwa kerohanian kita sehingga kita menjadi pengikut Yesus. Dia tak dapat sembunyi. Karena Tuhan mengatakan di dalam ayat firman-Nya, tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapan Dia. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya Dia. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Bertemu muka dengan muka. Dan ketika Tuhan Yesus memandang pohon itu, Tuhan Yesus berkata, Zakheus dengan bergegas, turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Yesus juga mengenal Anda, kita semua pada hari ini. Namanya dipanggil, padahal belum berkenalan Tuhan Yesus dengan Zakheus itu. Ya. Bagaimana dia bisa tahu namanya? Karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan aku dikenal oleh domba-domba. Jadi kalau banyak orang di luar sana tidak mengenal Tuhan Yesus dan tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, itu kasihan mereka nasibnya Bapak Ibu. Karena mereka akan terhilang ya. Dan Tuhan Yesus hari ini mengasihi Anda sejak Anda dilahirkan sampai hari Tuhan mengasihi Anda. Kalau orang lain menjauh, menghindar dan membenci, tetapi Tuhan Yesus menyapa. Ya, mempedulikan dan mengadakan pendekatan dengan orang berdosa. Ada rasa haru, sedih, ya. Contohnya waktu Tuhan Yesus melihat keluarga Lazarus yang sudah mati, melihat orang begitu berduka cita, Tuhan Yesus juga menangis mengeluarkan air mata. Artinya Tuhan Yesus itu juga peduli dan punya perasaan seperti kita, Bapak Ibu. Apalagi Tuhan telah disalibkan di kayu salib, betapa tahu artinya bagaimana penderitaan dan rasa sakit itu. Ya. Wujud kasih terhadap Elohim adalah mengasihi terhadap bersama. Jadi kita kalau ingin mengasihi Tuhan, wujudnya adalah mengasihi sesama. Tuhan mengatakan, barang siapa bertemu dengan orang-orang yang miskin, terhilang, dan papa itu, dan Anda ada perhatian dan menolong mereka, sama dengan mengasihi kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga mengetahui apa yang dipikirkan manusia. Dia memandang Zakheus di atas pohon dan jatuh sebelah kasihannya. Ingin bertamu ke rumah Zakheus dan menyelamatkan seluruh isi rumahnya. Kalau saudara-saudari ingin pada suatu ketika kedatangan tamu itu mungkin dalam pikiran kita apakah tamu itu orang miskin
Apa orang biasa atau orang penting? Saya pernah punya kenalan beberapa orang dokter. Ketika pintu rumahnya diketuk dan didatangin orang, ya dia melihat dari jendelanya. Orang itu kalau jalan kaki, naik becak, suruh tunggu. Ya. Jadi dia menyelesaikan urusan di dalam dulu. Coba kalau yang datang itu pejabat, menteri, apalagi Tuhan, ya Bapak Ibu. Pasti semua juga dilempar dan ditinggalkan, dia menemui orang penting itu. Itu sifat manusia. Jadi dia mau menemui sesama manusia kalau orang itu terpandang kaya dan pejabat tinggi, baru dia mau menemui. Dan pada hari ini Tuhan Yesus menuntun kita semua di sini. Dan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, berarti Yesus membutuhkan tumpangan. Apakah merepotkan? Memang sedikit penyambutan, ada sedikit pesta, membuat teh, sedikit hidangan, ya Bapak Ibu. Apakah merasa dirugikan? Tidak, karena berkat yang diterima juga luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan uang. Itu keselamatan bagi Sakeus, istrinya, anaknya, dan seluruh seisi rumahnya yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang Farisi pada berbisik-bisik. Ini kalau orang namanya nabi atau orang ini mengaku dirinya Tuhan dan sebagainya, tentu dia tahu siapa karakter orang yang seperti Sakeus ini kok sampai dia mau bertamu di rumahnya dia. Ya. Jadi dia mengkritik Tuhan Yesus menumpang makan, menumpang tinggal di tempatnya Sakeus itu. Dia juga mencela segala sesuatu. Waktu Maria Magdalena mencurahkan minyak narwastu ke kaki Tuhan Yesus, dicelanya. Saja yang dilihatnya oleh orang-orang Farisi itu salah. Mereka memberi beban-beban kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mau memikul beban itu. Mereka juga tidak mau mengundang Tuhan Yesus di rumahnya. Selalu mengkritik terus. Ya. Kalau pada suatu hari ada seorang berdosa bertobat, datang ke bait suci, ya, ke gereja, lalu dia memohon kepada Tuhan, hatinya remuk dan redam, menyesal akan semua dosanya. Memandang ke atas pun tidak berani dia, ya. Nah, dia dalam keadaan yang remuk itu dia berdoa memohon pengampunan, belas kasihan dari Tuhan akan dosa-dosanya yang banyak, Bapak Ibu, akan penyakitnya juga, ya. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang ada di sekitarnya banyak yang mencemoohkan dia. Orang itu, ya, dia akan berkata, maksud saya, diperlukan seseorang yang untuk mengerti dan mendoakan agar dia dapat pulih kembali. Karena perasaan hatinya itu tidak diketahui orang lain. Ada dua jenis manusia berdoa di bait suci. Satu orang Farisi, Bapak Ibu. Dia kalau berdoa memandang ke atas, ya, lalu dengan jumawanya dia berkata, Tuhan, saya ini bukan orang yang serakah. Saya memberikan perpuluhan, saya berpuasa, saya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, bukan pesina. Tidak seperti itu yang menangis terseduh atau seperti pemungut cukai itu. Tidak berani memandang ke atas. Ya. Hatinya remuk karena dia menyesal akan dosanya. Seorang wanita di Kudus yang pekerjaannya PSK karena terpaksa, karena kemiskinannya Bapak Ibu, ya, masuk ke gereja ditolak oleh jemaat. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu jemaatnya yang banyak tua-tua sidangnya, ini wanita kayak begini kalau dimasuk di gereja kita bakal tercemar, rusak namanya karena menerima wanita seperti ini. Ya. Jadi minta Pak Pendeta, ini wanita yang dilarang aja ibadah di sini atau saya nggak akan ibadah di sini. Dan Pak Pendetanya takut sama tua-tua sidang yang orang-orang menunjang kebaktian di situ, jadi dia bilang sama ibu-ibu, Bu, maaf kalau bisa ibadah di tempat lain saja. Itulah manusia Bapak Ibu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jika ia datang kepadaku, seperti Maria Magdalena, jika aku datang ke rumah Sakeus, itu bukan urusanmu, kata Tuhan. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan ada balok di matamu kamu tidak melihat? Orang yang sungguh mengikut Tuhan Yesus tidak ada waktu untuk bergosip, menjelek-jelekan orang lain, mencela orang lain. Dirinya sendiri itu yang perlu ditangisi Bapak Ibu. Bukan kita mengkritik orang lain. Ya. Dan Tuhan Yesus mendengar dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit yang memerlukan dokter. Ya. Matius 9 ayat 12.
Kata gereja berasal dari bahasa asli Alkitab eklesia yang berarti kumpulan orang-orang yang dipanggil, orang-orang berdosa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita di dunia ini. Mereka memiliki visi dan misi sama, yaitu mohon pengampunan dari Tuhan dan merupakan wadah keluarga Tuhan. Elohim bukanlah orang-orang sempurna. Kita di sini belum sempurna, Bapak Ibu. Masih di dunia ini banyak kelemahan-kelemahan kita. Dan kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita disempurnakan di bawah pimpinan Bapak Horas Manado. Gereja bukan museum orang suci, tapi rumah orang sakit, rumah orang berdosa. Tempat kita dibina dan disembuhkan supaya jadi sehat betul-betul secara rohani. Seperti Paulus juga mengungkapkan bahwa kita belum sempurna, tapi sedang berlari menuju tujuan yang Tuhan targetkan buat kita. Ya Bapak Ibu, di dalam gereja kita dibentuk, dididik jalan Tuhan dan dituntun dalam jalan kebenaran. Ini ada perumpamaan dua anak yang terhilang, yang sulung dan yang bungsu, Bapak Ibu ya. Anak sulung 99 domba dan 9 dirham adalah orang mewakili orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Waktu si bungsu pulang, kita baru sadar bahwa kakaknya terhilang. Dia tidak pernah mencintai adiknya. Malah iri dan dengki kenapa adiknya dipestain. Ya. Dia tidak menyambut adiknya waktu pulang. Dan dia tidak mempunyai hati seperti ayah yang memandang keluar rumah tiap hari. Kapan anakku yang pergi itu kembali ke rumah. Ya. Walaupun di dalam rumah, anak sulung itu telah terhilang. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Biasanya pendapat orang yang di luar itu yang terhilang, yang di dalam itu yang selamat. Justru sebaliknya Bapak Ibu. Yang di luar banyak yang hilang, yang pulang, tetapi yang di dalam banyak yang hilang. Karena pola pikirnya, pertindakannya, ucapannya tidak mencerminkan sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu. Ya. Adalah tugas Pak Horas untuk membina jemaat agar tidak terhilang. Dan bukan menghakimi satu dengan yang lain. Dan bergosip satu dengan yang lain. Ya. Charles Spurgeon mengatakan, di dunia ini banyak gereja penuh kadang-kadang. Orang juga punya KTP Kristen. Tetapi dia melihat penglihatan. Kenapa? Waktu di dalam alam abadi kelak ya, orang-orang yang dulu memenuhi gereja dan orang yang KTP-nya Kristen pengikut Yesus itu kok tinggal sedikit yang di dalam gereja. Nah di sini Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, karena bukan orang yang berkata kepadaku Tuhan yang melakukan ini dan itu yang diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, mengasihi sesama manusia, memikul salib melalui jalan yang sempit untuk pergi ke rumah Bapa yang abadi itu. Bapak Ibu kalau melihat orang-orang yang kaya, yang punya gedung yang bagus-bagus, kekayaan triliun, pejabat yang kekayaannya itu beratus-ratus triliun dan tidak kenyang-kenyangnya itu, kita jangan tergetar oleh itu. Kita melihat Salomo, Raja Daud yang begitu terkenal pada zaman itu. Ya, kita sekarang lihat kuburannya aja tidak ada. Mana bekas kerajaannya yang dulu itu? Bekas bait suci yang dibangunnya itu kita bingung. Ini antara masjid ini di mana, Al-Aqsa di mana, di bagian mana? Orang sendiri bingung. Jadi kalau saudara-saudari pernah pergi ke Israel dan melihat makam Yesus di situ, ini makamnya Raja Daud itu hanya tiruan saja Bapak untuk mengenal. Tapi yang sebenarnya di mana makam Salomo dan Raja Daud itu tidak tahu. Padahal kita baca di Alkitab kerajaannya membentang begitu besar. Kekayaannya, emas peraknya, dan semua harta kaya begitu banyak, itu berlalu begitu saja. Jadi kita ini sekarang ini adalah tumpukan manusia daging yang busuk dan penuh dosa Bapak Ibu. Coba aja kalau tidak mandi, tidak sikat gigi. Kita pemakan daging tiap hari Bapak. Aduh baunya kita ini sebetulnya. Dan kita juga banyak membuat dosa. Ya. Jadi jangan tergetar karena kehidupan yang kita akan jalani sekarang ini tidak ada artinya. Itu akan segera berlalu, akan digantikan kehidupan yang abadi kelak. Ya. Jadi jangan tergetar oleh hal-hal seperti itu Bapak Ibu, biar aja. Kalau kita melihat sekarang pejabat tinggi yang dapat gelar pahlawan, nanti lihat Bapak Ibu setelah kita tinggal dalam alam abadi, dia itu di sana bagaimana, apa tetap pahlawan, apa bagaimana. Saya kan bukan hakim, nanti lihat sendiri nanti kalau kita sudah kembali ke dunia itu. Hari ini terimalah Tuhan Yesus, jangan menunda, mau bersihkan rumah dulu dan sebagainya. Sekarang juga Tuhan mau menerima saudara apa adanya. Tuhan Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju,
Sekalipun memerah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan Tuhan Yesus datang. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup yang kekal dan memperolehnya berkelimpahan. Bukan harta duniawi, sukacita yang dunia tidak mengerti. Nangis-nangis. Tadi ibu itu menyanyi dengan begitu gegap gempita. Saya heran jemaat yang sekecil ini begitu militannya Bapak Ibu ya. Jarang saya lihat gereja seperti ini. Ya, tepuk-tepuk, menari-nari. Itu dunia tidak mengerti. Kalau dia melihat kita seperti itu, menangis, bertepuk-tepuk menangis, apa? Itu kok seneng katanya gitu. Dia tidak mengerti sukacita yang mengalir di dalam hati kita itu. Dunia tidak mengerti sukacita seperti ini. Dia taunya makan enak, pergi tinggal di tempat-tempat yang mewah dan sebagainya. Itulah kehidupan dunia Bapak Ibu. Beda dengan kita. Kita di sini seperti tadi itu adalah kehidupan yang top, ya Bapak. Oleh karena itu ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus itu. Menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya, dosa-dosanya ya. Mengaku di hadapan Tuhan dan publik setengah hartanya akan disumbangkan bagi orang miskin. Mengganti orang yang pernah ditipunya dan diperasnya 4 kali lipat. Bersedia melepaskan dosa-dosa apapun. Dan upahnya Bapak Ibu, keselamatan bagi Sakius dan seisi rumahnya. Ya, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itulah, siapakah di antara kamu yang memiliki 100 ekor domba dan seketika hilang seekor daripadanya, tidakkah dia meninggalkan yang ke-99 ekor di padang gurun dan pergi menuju yang hilang itu sampai dia menemukannya? Padahal sudah punya 99. Kalau manusia bilang, udahlah biarin aja dia mau mati apa mau hidup ya. Tidak demikian bagi Tuhan Bapak. Dia cari yang hilang itu. Dan dia berkata, bersukacitalah bersamaku karena aku telah menemukan dombaku yang telah hilang itu. Itulah kita ini yang ditemukan, yang telah hilang. Tuhan Yesus bersukacita kepada kita. Aku berkata kepadamu akan ada sukacita demikian rupa di surga. Karena seorang berdosa ketika bertobat melebihi 99 orang yang benar, yang tidak punya keperluan akan pertobatan. Tuhan bersukacita menemukan manusia yang terhilang, digambarkan oleh gembala menggendong domba yang sudah ditemukan. Bapak Ibu, jika kita berkata bahwa kita tidak punya dosa, kita sedang menyesalkan diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni dosa-dosa kita itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham? Ketika dia kehilangan 1 dirham tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Itulah sifat Elohim kita yang kita cintai dan kita sembah ya di dalam ibadah kita. Dia mencari kita Bapak Ibu ya. Domba dan dirham yang hilang. Gembala berusaha pergi dan wanita menyalakan lampu untuk mencari miliknya. Tuhan mengambil langkah inisiatif mencari orang berdosa. Keselamatan orang berdosa, sukacita yang luar biasa bagi Tuhan. Domba dan koin yang hilang adalah keselamatan orang berdosa, merupakan simbol korban orang berdosa. Dengan yang tidak terhilang itu lambang dari pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Kita harus aktif memberitakan berita keselamatan ini, Bapak Ibu. Jangan kita menikmati keselamatan itu sendiri. Semua pekerjaan di dunia ini Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu sekalian ini, itu semua akan berlalu. Tapi orang yang bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa, memberitakan Injil, itu akan dianggap sepele oleh dunia ini Bapak Ibu. Tapi itu akan kita bawa sampai dalam kerajaan yang abadi. Ya. Karakter Bapak ada 5 Bapak Ibu, yaitu setia, Mazmur 36 ayat 5. Langit bumi akan berlalu, tapi tiap firman Tuhan tetap selama-lamanya. Artinya, firman Tuhan itu adalah ucapan Tuhan. Ya, itu kalau manusia itu tidak punya komitmen, maka banyak notaris, ahli hukum, dan lain-lain itu, kita itu banyak bertengkar, karena orang itu tidak menepati janjinya. Kalau menepati janjinya, untuk apa segala akte notaris itu? Kalau dia sudah mengatakan, ini punya kamu, sekarang kamu bayar segini, sudah punya kamu, ya sudah, untuk selamanya milik dia. Justru karena takut dia tidak mau mengakui sudah terima uang, ada notaris dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak demikian, Bapak. Dia komitmen dengan janjinya,
dan firman-Nya setia selama-lamanya ya di bumi maupun di surga ya. Bapak kita itu adalah Bapak yang murah hati, penuh kasih sayang, Ibrani 4:16, penuh perhatian, Bapak yang menerima kita apa adanya. Ya Yahweh, kasih setiamu ada di langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Setia dan penuh kasih Bapak. Ya, kebenaranmu bagaikan bukit-bukit Elohim penghakimanmu sangat dalam, engkau menyelamatkan manusia dan hewan-hewan. Betapa mahal kasih setiamu ya Elohim. Dan anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapnya. Dan dia menerima kita apa adanya. Kalau orang lain menerima kita sudah wangi, cantik, rapotnya bagus, punya prestasi, sukses, menjadi pemenang banyak duit ya. Dan kita harus kerja keras supaya bisa diterima oleh orang-orang itu. Kalau kita sudah terpuruk, babak belur, berpenyakitan, ditinggalkan orang-orang, teman-teman, nggak ada punya kawan lagi, datanglah kepada Tuhan. Dia menerima kita apa adanya, kondisi apapun Tuhan menerima kita. Oleh karena itu carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui, panggillah dia sekali selagi dia dekat. Dan berdoalah kepadanya karena Tuhan berkata, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu, sebab setiap yang meminta dia akan menerima, dan yang mencari dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk dia akan dibukakan. Kalau itu untuk kepentingan hal-hal yang mulia dan kudus pasti diberikan, tapi kalau untuk pemuasan hawa nafsu, ya tidak akan diberi Bapak Ibu. Ya. Seperti domba kita semua telah tersesat, tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita. Karena anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan jiwanya sebagai harga tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, buluh yang terpecah tidak akan dia patahkan. Ini adalah semua yang tertulis ini adalah ayat-ayat yang saya ambil dari firman Tuhan. Menggambarkan buluh yang terpecah adalah batang yang patah. Manusia yang sudah terjatuh, terpuruk dalam hidupnya ini ya, tidak berdaya Bapak Ibu. Kalau sama orang lain langsung biar aja dia mati, udah aja potong kehidupannya biar dia sudah berlalu. Tapi kalau Tuhan tidak, yang sudah terpuruk, yang sudah tidak dianggap oleh manusia itu, dibebatnya luka-lukanya, disambungnya batang yang patah itu, ditunggunya dengan sabar dan ditumbuhkan supaya itu batang yang patah kembali bersatu dan mengeluarkan daun dan buah kembali. Itu sifat Tuhan Bapak Ibu. Sejauh timur dari barat demikianlah dia menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita. Setinggi langit di atas bumi demikianlah kekuatan kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Seperti seorang bapak berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Sebab dia mengetahui rupa kita ini adalah debu. Bapak Ibu. Sebab manusia hari-hari seperti rumput. Mazmur 103:12-17. Kalau kita pernah berbuat dosa, nggak ada orang yang tidak pernah berdosa Bapak Ibu. Berdosa itu manusiawi, ya. Tetapi jangan tinggal di dalam dosa itu selamanya. Tinggalkan itu dan sekarang baliklah kepada Tuhan, ya. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Ini semua ayat-ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Kepada Nabi Yesaya dia mengatakan, dituliskan ayatnya, sebab engkau telah menjadi berharga di mataku. Engkau dihormati, aku mengasihimu, kata Tuhan. Jadi Yesus menilai jiwa seorang manusia lebih berharga dari 2000 ekor babi. Lebih baik babi itu mati masuk jurang ke dalam danau daripada orang yang gila ini, digadara ini terhilang. Lebih berharga orang gila daripada 2000 ekor babi Bapak Ibu ya. Jadi jiwa seorang manusia lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Bapak Ibu semua ini adalah permata-permata Tuhan yang sangat berharga. Jangan pandang remeh Bapak Ibu. Dunia boleh memandang remeh kepada kita, tapi Tuhan tidak demikian. Dapatkah seorang wanita merupakan anaknya yang masih menyusui, sehingga dia tidak menyayangi anak kandungnya? Dapatkah Bapak Ibu? Seorang ibu melupakan anak kandungnya? Kalau manusia Bapak Ibu, itu bisa melupakan. Ya, 2 minggu yang lalu teman saya pergi ke daerah Sanggau dan daerah Bangka, dia itu melihat anak-anak orang Cina dijual dengan harga 1,5 juta bayi-bayi itu. Dia ambilin dapat sebentar, dapat 15. Ada yang dibuang di koran dalam WC jamban, masih hidup-hidup dibuang. Ada yang dibuang di tempat sampah. Ya.
Kalau ibu duniawi ini sudah terlibat dalam berbagai problem punya anak itu, dia bisa tega membuang anaknya, menjual anaknya Bapak Ibu. Ya. Tapi Tuhan mengatakan dalam Yesaya 49 ayat 15, sekalipun mereka manusia-manusia itu dapat melupakan anak-anaknya, kandungnya sendiri, tetapi aku, Bapak Yahweh, tidak akan melupakan engkau. Ini kata-kata Tuhan sendiri loh Bapak Ibu. Bukan kata-kata manusia, ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu apabila kamu mencari aku. Kamu menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini kata-kata yang firman Tuhan merupakan janji Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan itu tidak berubah. Ya. Komitmennya tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama kemarin dan hari ini, bahkan sampai selamanya. Dan hari ini adalah saat yang tepat untuk menerima keselamatan dan kesembuhan, ya Bapak Ibu. Dan lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membuka ke pintu, aku akan masuk ke dalamnya, kepadanya, dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Dia berdiri di muka pintu, dia mengetuk, hendak masuk. Jangan biarkan Tuhan lama-lama di depan pintu. Izinkan masuk. Kitab Kidung Agung menggambarkan antara jemaat Tuhan dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus mengatakan, bukakanlah bagiku dindaku, kekasihku, merpatiku, idamanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kekasih Tuhan Yesus, idaman Tuhan Yesus. Bukakan pintu hatimu, terimalah Yesus. Dia datang bukan untuk meminta, tetapi memberi berkatnya. Dia rindu makan bersama kita, duduk sehidangan dalam persekutuan yang manis dan indah. Berkat ini khusus bagi yang membukakan pintu. Bagi yang tidak membukakan pintu, dia akan pergi dan meninggalkan kita. Kalau Yesus meninggalkan kita, kita akan kehilangan dia selama. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan dalam ayat-ayat seperti ini, ya aku memilih engkau dari semula, sebelum aku menciptakan segalanya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah didesain, dipilih oleh Tuhan sebelum jadinya alam semesta ini. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan mendadak Bapak Ibu. Ya. Engkau ada bukan karena kesalahan atau karena kebetulan ya Bapak Ibu. Karena hari-harimu ada tertulis dalam kitabku. Mazmur 109 ayat 15-16. Kita ini sudah disurat dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam hati Tuhan kita ini sudah dituliskan demikian. Ya Bapak Ibu, dan jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. Ulangan 4 ayat 29. Ketika engkau patah hati, aku berada dekat kepadamu. Mazmur 34 ayat 19. Ya, suatu hari aku akan menghapus semua air mata dari matamu. Enggak ada orang yang tidak menderita Bapak Ibu. Saya juga banyak penderitaan. Seringkali mencucurkan air mata. Suatu hari Tuhan akan menghapus semua penderitaan kita itu dan air mata kita. Karena engkaulah harta kesayanganku. Ya, Tuhan mengatakan demikian, Keluaran 19 ayat 9. Dan aku tidak berada di tempat yang jauh dan murka, tapi aku adalah kasih yang sempurna. Dan adalah kerinduanku untuk mengaruniakan kasihku untukmu, kata Tuhan. Semua itu karena engkau adalah anakku dan aku adalah bapakmu. 1 Yohanes 3 ayat. Aku memberikan lebih daripada yang dapat diberikan bapakmu yang di dunia ini. Ya, karena akulah bapakmu di surga yang adalah sempurna. Ya. Ada seekor kijang ya Bapak Ibu, kelihatannya itu mungkin gazelle atau impala ya. Dia punya 2 ekor anak kecil, masih kecil ya. Lalu ditemukan oleh 2 ekor citah ya. Citah itu ingin makan anak-anaknya itu dulu ya. Tapi induknya melarikan diri supaya dikejar oleh kedua ekor citah itu. Sampai jauh supaya anak-anaknya tidak bisa dijangkau oleh citah itu. Lalu dia berdiri diam, membiarkan dirinya dimakan hidup-hidup oleh 2 ekor citah itu. Tapi dia menyelamatkan 2 ekor anaknya itu. Ini adalah karakter dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana kematian Tuhan begitu menderita. Kalau Tuhan di kayu salib mengatakan kamu semua yang menghina dan menyalibkan aku, misalkan diputukin oleh Tuhan pada saat itu, batal keselamatan itu Bapak Ibu. Dia membiarkan dirinya dipantek di kayu salib, darah mengucur seperti citah ini karena tahu
demi kehidupan kelanjutan anak-anaknya. Juga Tuhan Yesus, demi kelanjutan kita semua, keselamatan kita semua, dia rela dipaku di kayu salib. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, Yesua adalah sahabat yang setia. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kamu semua yang di sini dikatakan adalah sahabatku. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebenarnya itu dia memerlukan kita. Apanya kita yang menarik bagi Tuhan? Ya Bapak Ibu, uang itu tidak ada artinya bagi Tuhan, pencipta alam semesta. Ya, tapi justru kita ini yang memerlukan Tuhan. Karena kita ini orang yang tidak berdaya. Ya Bapak Ibu, sebab Elohim demikian mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan dapat hidup yang kekal. Ini dikatakan oleh Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Ya. Oleh karenanya Paulus sudah diselamatkan, dulu dia penganiaya umat, ya Bapak Ibu, dia mengatakan, aku berutang. Ya, apakah Paulus suka pakai pinjaman pinjol, kartu kredit? Tidak, Bapak Ibu. Dia berutang apa? Dia mengatakan, aku berutang darah kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil itu. Dan dia menginjil bukan di tempat yang sudah diinjili oleh orang, tapi tempat-tempat yang jauh yang belum dijangkau oleh Injil. Sebab jika aku menginjil bagiku hal bukan kemegahan, karena kebutuhan itu ditanggung kepadaku. Dan Paulus mengatakan, celakakah bagiku jika aku tidak mengabarkan Injil, kata Paulus. Paulus tidak memberitakan Injil di tempat Kristus. Ini seperti Bapak Ibu lihat, dia tidak mengambil jemaat-jemaat orang lain, Bapak Ibu ya. Dan dia juga lintas budaya. Pikirnya orang-orang dia hanya untuk orang Yahudi, tidak Bapak. Dan dia pun menyusuri setiap kota, desa sambil berkhotbah dan menginjilkan kerajaan Elohim. Dan ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia, Lukas 8 ayat 1. Jadi Tuhan pergi berkelilingan ke berbagai suku bangsa. Marilah kita pergi kepada mereka yang mendiami kota terdekat, supaya aku pun dapat berkhotbah di sana, karena untuk itulah aku datang, katanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengabarkan Injil kepada perempuan Samaria yang di Sikar, sebuah kota di Samaria. Untuk saudara ketahui, orang Samaria itu tidak baik-baikan dengan orang Yahudi. Yang ke bangsa kelas 2, kelas kambing Bapak Ibu ya. Tapi dia menjangkau juga ke Samaria. Ya, akulah dia itu yang dinanti-nanti sebagai juru selamat di sumur Yakub ini. Dan wanita itu berlari ke seluruh kampung dan seluruh kampung itu diselamatkan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Yohanes 4 ayat 39. Ini adalah lintas budaya Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan Yesus harus ke Samaria, kita pun juga harus ke Samaria Bapak Ibu. Tuhan mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. Ini kata Tuhan. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang dari situ masuk, karena rumahku harus penuh. Orang-orang kaya seringkali tidak mau Bapak Ibu. Pangkatnya tinggi, dia udah hidup mewah dan jumawa Bapak Ibu. Dia memandang remeh hal itu Bapak Ibu ya. Oleh karena Tuhan memberikan perintah, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan aku telah menempatkan engkau, kita semua yang ada di sini, sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya keberadaanmu sebagai keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita diminta oleh Tuhan untuk ditempatkan di antara kampung-kampung kita tinggal, di jalan kita tinggal, untuk menjadi penerang, pemberita Injil, supaya mereka juga semua diselamatkan Bapak Ibu. Ya. Ini pepatah dalam bahasa Inggris. Orang-orang yang sibuk sehari-hari dengan mencari nafkah, ya, tapi melupakan kejadian yang abadi. Tadi sudah saya katakan, apa saja ini yang dicari oleh manusia, harta kekayaan, itu semua akan berlalu. Tapi yang sudah susah payah mencari di dunia ini, dan dia konsentrasi ke situ terus sampai akhir hayatnya, tidak memikirkan keadaan yang kekal, katanya itu dikatakan di sini adalah orang yang bijak, tetapi sesaat, tapi bodoh selamanya. Dia tidak memikirkan keadaan yang abadi itu. Jadi hari ini Tuhan mengundang kita semua, marilah kepadaku, kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Bapak Ibu percaya dan mau datang? Mari kita menyanyikan lagu ini Bapak Ibu, kasih setiamu
yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, begitu dalam Bapak Ibu. Hari ini kita nanti sama-sama setelah menyanyikan lagu ini, kita berdoa minta segala sesuatu, mintalah Bapak Ibu. Tuhan tadi berkatakan, apa saja kebutuhan kita Tuhan akan memberikan. Ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang lebih dalam dari lautan. Betapa aku ini Tuhan sudah di biji matamu. Apakah ku balas Tuhan? Tidak sembah kau. Stop dulu. Mari Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Tuhan. Bapak Ibu punya kebutuhan apa? Saya akan berusaha untuk mendoakan mereka yang punya kebutuhan, apakah itu mata pencarian atau penyakit dalam tubuh. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya. Itu ada di sini karena Yesus itu yang adalah dokter atas segala dokter. Saya berdoa menghantar saudara kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan semua problem persoalan Bapak Ibu di sini semua. Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, selesai sudah hamba-Mu menyampaikan sabar-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah ini dari pertengahan awal dan akhir. Hari ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang berdiri di tempat ini Tuhan. Kami punya masalah masing-masing dalam diri kami Tuhan. Apakah itu suatu penyakit, apakah itu suatu kebutuhan akan penghasilan kehidupan kami, atau anak-anak jemaat di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia dalam janji dan punya hati yang berkemurahan kepada jiwa-jiwa ini. Kami pada siang hari ini mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah di tempat ini Tuhan, kepada jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan, peganglah tempat yang sakit. Mohon sekarang juga Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan kami dari sakit penyakit kami Tuhan. Angkatlah beban ini dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau-lah tabib atas segala tabib, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau adalah sama yang Engkau telah menyembuhkan orang pada zaman dulu, hari ini juga Engkau sama dengan Tuhan yang dulu, Tuhan yang kami sembah itu. Terima kasih Tuhan, jamahlah kami semua satu demi satu Tuhan, semua kebutuhan kita. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan telah menjamah kami satu demi satu, menyembuhkan semua kelemahan tubuh kami. Dan kami berdoa juga mereka yang punya kesusahan dalam hidup ini, Tuhan, berikan pemecahan problemnya Tuhan. Berikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Karena itu dikatakan dalam janji dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah damai sejahtera pada jemaat di tempat ini, sukacita yang mengalir dari dalam hatinya, kesembuhan dan masa depan yang cerah. Dan kami mohon Tuhan, jangan lupakan kami sampai kami tiba di rumah-Mu kelak yang abadi, tinggal bersama-sama dan memandang Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Om dan Tante Runi yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Saya percaya apa yang disampaikan Om tadi adalah merupakan kebutuhan kita, bahwa
Kita butuh keselamatan dari Tuhan. Amin. Saudara, Om dan Tante kita doakan sehat panjang umur. Dan saudara, tolong dibagikan Om ini dan Tante peduli untuk banyak orang agar sehat, juga berhasil gitu ya. Jadi saudara bisa baca dan pelajari. Bapak Ibu, saya ini udah disetan jantung saya 4 kali. Ya, umur saya sekarang 83 tahun. Terakhir saya datang ke Profesor Dasaat, itu di Rumah Sakit Bait Saida, ya. Lalu dia memberikan saya resep ini. Kalau Bapak Ibu, kalau saya mau menurutin diet ini, saya jamin ada hidup 10 tahun lagi katanya. Amin. Ya. Jadi 83 kalau saya jalanin ini bisa hidup 10 tahun lagi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saya bagi ini. Kalau tidak bisa 100% ya minimal 50% gitu bisa. Gitu kira-kira itu ceritanya tentang ini diet ini. Terima kasih. Terima kasih Om. Juga Om ini menolong hamba-hamba Tuhan, menyekolahkan banyak orang sekolah teologi ya. Juga salah satu ini juga di sekolahin Om Tante dulu ya. Doakan Om nanti Desember dia mau ke Jepang. Nah, saudara, inilah doa kita terus buat Om. Bapak Ibu, Natal kita tanggal 6 Desember. Jadi hari Sabtu ini kita Natalan. Jam 5 sore. Undang teman kita, saudara keluarga kita. Jam 5 sore hari Sabtu ini. Bapak Ibu yang masih merindukan untuk ikut membantu dana Natal masih diberi kesempatan. Doakan Natal kita penuh berkat, temanya kedamaian sejati. Juga Om seperti kerinduan Om memberitakan Injil ke pelosok, ke daerah-daerah hari Selasa tanggal 9 sampai tanggal 12 kami akan ke Medan Om. Kita dengar di Sibolga kejadian banjir bandang, juga di Medan ada juga gereja tabernakel di sana sudah membuka dapur umum. Jadi tanggal 9 kami, saya dan istri akan ke sana sampai tanggal 12 Desember nanti. Dan saudara, Natal bersama GBT Tuberta tanggal 14 jam 5 sore di ITC Cempaka Mas. Yang mau menyumbangkan lagu, tolong latihan hari ini. Bapak-bapak juga latihan setelah ibadah nanti ya. Baik Bapak Ibu, kita nanti foto bersama dengan Om dan Tante. Sebab Om dan Tante ini jarang ke sini. Jadi kalau Om dan Tante bisa datang ke sini, itu satu mujizat. Ya, dan Om juga dan Tante sudah bantu bikin jualan bubur. Jadi jangan pulang dulu Om sebelum makan bubur. Ya Tante, walaupun bagaimana adanya. Ya, terima kasih Om juga udah ganti speakernya. Tuhan berkati Om. Tanyani, siapakah aku ini Tuhan yang bertugas untuk persembahan? Silakan maju ke depan. Siapa yang bertugas? Ya, hari ini rapat terakhir untuk Natal. Setelah ini, besok gladi bersih ya. Jadi saudara, besok jam 5 sore ya. Jam 6 sore kita merayakan Natal di GKDI depan Sekolah Penabur. Ya. Acara. Ya, gladi bersih jam 6 sore, tapi kita sudah kumpul jam 5 sore. Ya. Tuhan berkati, doakan Om ya. Baik. Yang bertugas siapa? Oleh persembahan? Ya, silakan maju ke depan. Saudara angkat persembahan saudara, ya, bawa ke Tuhan dengan sukacita. Ya, mari kita memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Ibu Nita doa. Ini anaknya Om Pependio.
Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu sehingga kami ada di tempat ini. Untuk kami memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan apa yang kami miliki. Walaupun tidak banyak yang kami berikan, namun kami memberikan Tuhan dengan penuh sukacita dan kemuliaan kepada-Mu Tuhan. Dan untuk memperluas pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Dan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apa akan ku balas tidak kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sebab ku terpesona apa yang tak pernah ku siapakah aku ini Tuhan? Mari bangkit berdiri. Cari biji siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu dengan apakah ku selain puji dan sembah, selain puji, selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami orang berdosa. Tuhan tolong kami. Kalau Engkau melihat kami seperti Sakeus yang rindu bertemu Tuhan. Selamatkan kami. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan orang-orang di sekitar kami. Secara khusus kami doakan saudara-saudara kami di Sibolga dan Medan. Lawat mereka. Kasihi mereka. Buat mereka mencari Tuhan, alami pertobatan untuk berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Engkau juga memanggil Om dan Tante Harsen untuk jadi pemberita Injil keselamatan, pemberita kesembuhan bagi orang yang sakit dan menderita. Pemberita pengharapan bagi orang yang susah. Terima kasih Tuhan. Doa kami buat Om dan Tante panjang umur seperti doanya. Dan seperti kerinduan dia juga
kepada banyak orang supaya sehat, bisa memuliakan Tuhan dengan riang dan gembira. Berdoa berdekati om dan tante, anak mantu dan cucu-cucunya. Berkati juga usaha yang dia pimpin. Jadi berkat bagi banyak orang. Bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Dimuliakan Engkau, Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Masiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Doakan Natal kami tanggal 6 Desember. Tuhan hadir di sana, memberi kedamaian sejati. Doakan juga pelayanan kami di Medan dan sekitarnya, di Sidikalang, Tele dan juga Balige Porsea. Tuhan memberkati. Jadikan kami pembawa berita amanat agung-Mu bagi banyak orang. Penyertaan-Mu sempurna. Juga doa Natal bersama HOB, GBT itu HOB, tanggal 14. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Berkati semua kami. Berkati persembahan korban syukur mereka. Baik juga korban Natal. Tuhan Yesus memberkati dan membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, peluk dengan kasih-Mu. Turunkan berkat anugerah-Mu bagi kami. Mari kita terima berkat dari Tuhan pada pagi hari. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menjaga melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Beri Engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Yahweh Tuhan semesta alam menggenapi janji-Nya kepadamu. Terimalah segala berkat ini dalam nama Yeshua Masiah, Yesus Kristus Tuhan kita. Sempurna sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk dulu, kita saat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini. Diberkati kami dalam nama Yesus. Amin.